Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diwo Madedi Pramana. Nah, kali ini kita akan belajar mata pembelajaran IPS Sekolah Dasar kelas 4. Nah, di sini saya sudah mengajak siswa kelas 4 SD. Nah, di samping saya, mungkin adik bisa perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ida Bagusde Aditya Wimarta, kelas 4 SD. Mungkin nama panggilannya siapa? Gus Adit. Gus Adit. Ya. Nah, adik Gus Adit, kali ini kakak akan mengajarkan tentang permasalahan sosial. Nah, di sini permasalahan sosial adalah kondisi dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan nilai norma yang berlaku, serta berdampak negatif terhadap kehidupan. Permasalahan ini timbul karena adanya ketidakseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, budaya maupun lingkungan. Nah, adapun jenis masalah sosial di daerah, apabila kita perhatikan keadaan daerah sekitar kita, ada beberapa hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan keinginan kita. Hal-hal yang bertentangan dan tidak sesuai dengan harapan orang banyak disebut permasalahan sosial. Ada jenis-jenis permasalahan sosial di daerah, antara lain seperti sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah. Membuang sampah sembarangan. Misalnya siswa membuang bungkus permen dan makan di kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air, atau di sungai. Nah, sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Keadaan seperti ini bertentangan dengan keinginan kita dan merupakan permasalahan bagi kita. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah, tidak sedap dipandang, dan mengganggu kegiatan pembelajaran. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor atau licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Nah, yang kedua ada kali bersih. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara juga ada orang-orang mendirikan bangunan di bataran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampung berkurang, sehingga pada musim hujan kali akan meluap mengenai daerah sekitar, sawah-sawah, dan pemukiman penduduk. Yang ketiga ada bangunan liar. Nah, kita sering lihat di tepi-tepi jalan. Nah, bangunan liar sering kita jumpai di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya
bangunan liar berupa lapak memiliki para pedagang kaki lima. Nah, yang keempat, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam sekolah atau jam berangkat kerja. Nah, pada saat itu banyak anak-anak sekolah dan karyawan memenuhi jalan. Kemacetan juga sering terjadi pada hari-hari raya atau kegiatan keagamaan. Banyak para pemudik memenuhi jalan pulang kampung. Penyebab kemacetan lalu lintas antara lain tidak terbitnya para pengguna jalan dan banyak kendaraan di jalur lalu lintas. Yang kelima ada putus sekolah. Para siswa tentu tidak menginginkan putus sekolah. Banyak anak putus sekolah merupakan permasalahan. Pada umumnya putus sekolah disebabkan misalnya tidak punya biaya sekolah ataupun karena membantu orang tuanya. Tapi ada juga yang putus sekolah karena malas belajar. Nah, keenam, pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah. Orang yang menganggur tentu sedih karena tidak mempunyai penghasilan. Penyebab timbul pengangguran yaitu tidak adanya lapangan pekerjaan. Nah, yang ketujuh, kenakalan remaja. Nah, kasus kenakalan remaja lebih banyak terjadi di kota-kota besar. Para orang tua di kota pada umumnya sangat sibuk. Mereka kurang memperhatikan anak-anaknya. Nah, karena itu anak-anaknya mereka terus bertingkah seenaknya, seperti suka membuat onar, kebut-kebutan di jalan, mabuk-mabukan, malas belajar, pergaulan bebas, dan tawuran. Tingkat kenakalan ini meresahkan dan menjadi permasalahan bagi warga sekitar. Nah, sampai situ saya mengerti. Nah, kakak akan lanjut ya tentang dampak masalah sosial. Munculnya berbagai masalah sosial akan berdampak terhadap kesehatan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Pada umumnya, dampak masalah sosial bersifat negatif. Nah, seperti banyaknya sampah yang menumpuk akhirnya membusuk, menyebabkan bau tak sedap. Bau busuk dapat mengakibatkan gangguan pernapasan. Sampah busuk menjadi sarang lalat penyebar penyakit perut. Nah, kali yang tidak bersih penuh sampah akan menimbulkan banjir di musim hujan. Banjir mengakibatkan gagal panen, jembatan runtuh, dan tersebarnya berbagai penyakit. Penyakit pasca banjir antara lain diare, gatal-gatal, dan leptospirosis. Nah, seperti bangunan liar di trotoar, selain mengganggu perjalanan kaki, juga mengurangi ketertiban dan keindahan lingkungan. Dampak kemacetan lalu lintas bisa menghambat perjalanan dan distribusi barang kebutuhan hidup. Para siswa banyak yang terlambat ke sekolah.
para karyawan terlambat ke kantor atau di perusahaan. Keterlambatan distribusi barang kebutuhan bisa memicu kenaikan harga. Barang kebutuhan harganya menjadi mahal. Nah, adapun anak yang putus sekolah akan menjadi bodoh. Orang bodoh pada umumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja. Orang yang tidak memiliki keterampilan kerja menghasilkan sedikit dan miskin. Nah, dampak putus sekolah adalah kebodohan dan kemiskinan. Orang-orang pengangguran akan hidup sebagai gelandangan. Kerjaannya minta kalau dalam keadaan terpaksa. Ada yang berani berbuat jahat seperti mencopet, menjamret, merampok, atau menipu. Di sisi lain ada pengangguran yang menjadi pengamen jalanan dan pemulung. Perbuatan yang mereka lakukan sering mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Nah, dampak kenakalan remaja. Kenakalan remaja amat beragam. Banyak yang terserang penyakit AIDS karena terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengonsumsi obat-obatan atau obat terlarang seperti narkoba. Ada yang sering berurusan dengan polisi karena kebut-kebutan liar, mabukan, minuman keras, suka tawuran, dan membuat onar. Dampak kenakalan remaja seperti ini dapat mengganggu ketentraman warga masyarakat, dan kalau kenakalan ini berlanjut akan merusak generasi yang akan datang. Kakak akan lanjut tentang kesenjangan sosial ekonomi. Di sekitar kita terdapat warga masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Ada warga masyarakat yang tidak tamat SD, ada yang lulusan SD, lulusan SMTP, lulusan SMTA, dan lulusan perguruan tinggi. Masing-masing memiliki sifat watak yang berbeda pastinya. Ada yang berwatak baik, ada watak yang ada yang watak baik, ada yang jahat. Ada juga yang rajin, ada yang pemalas, dan sebagainya. Nah, kesenjangan sosial ekonomi nampak pada cara memenuhi kebutuhan hidup atau penghasilan warga masyarakat. Untuk memenuhi kehidupan hidup, manusia harus bekerja guna mendapatkan penghasilan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula penghasilannya. Nah, ada kesenjangan sosial teknologi. Penghasilan setiap keluarga di masyarakat antara yang satu dengan yang lain berbeda pastinya. Ada keluarga yang memiliki penghasilan sangat besar karena suami maupun istri masing-masing mempunyai penghasilan besar. Hanya seorang karena yang bekerja hanya seorang.
besar kecil penghasilan berpengaruh terhadap kesenjangan sosial teknologi. Nah, mungkin itu materi yang bisa kakak jelaskan. Nah, dari materi yang tadi kakak jelaskan, kakak ingin bertanya tentang apa ya? Tentang lingkungan. Nah, bagaimana sih cara menjaga lingkungan biar tetap bersih? Menjaga lingkungan tetap bersih dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, kita juga bisa menanam pohon, rutin membersihkan lingkungan, tidak mencemari air dan tanah, serta menghemat air dan listrik. Kebiasaan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Baik, benar. Nah, jadi kita sebagai anak muda zaman sekarang, kita harus menjaga lingkungan supaya tetap bersih, supaya lingkungan menjadi bersih, lingkungan sehat, dan yang bersifat yang bersifat sehat lah itu ya. Nah, mungkin kan kakak sudah memberi pertanyaan. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kakak kasih ke adik ya, benar adik-adik. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kakak jelaskan. Baik, di sini kami akan tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.